Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Nah, sahabat Sakofa, apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Di segmen yang pertama ini, kita akan membahas mengenai sujud sahwi. Apa pengertian sujud sahwi? Apa fungsinya? Kenapa sampai kita diperintahkan untuk sujud sahwi? Pengertian sujud sahwi. Sahwu secara bahasa berarti lalai dari sesuatu. Seseorang lupa dalam sholatnya, berarti ia lalai dari sesuatu dari sholatnya. Nah, kemudian secara istilah, sahwu adalah lalai dari sesuatu dalam sholat. Sujud sahwi berarti 2 kali sujud yang dilakukan pada akhir sholat untuk menutupi kekurangan. Sujud sahwi disebut demikian karena dilakukan ketika lupa. Berarti tidak ada sujud sahwi bagi orang yang tidak tahu. Nah, kemudian apa fungsi sahwi dan sebabnya? Fungsi sujud sahwi adalah untuk menutupi kekurangan di dalam sholat dan untuk mengalahkan setan. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi secara umum, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya penambahan dalam sholat. Yang kedua, adanya kekurangan. Dan yang ketiga, adanya keraguan-raguan dalam sholat. Nah, kemudian kita akan mengupas dalil tentang pensyariatan sujud sahwi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian. Ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kapan saja sujud sahwi harus dilakukan? Yang pertama, adanya penambahan dalam rukun sholat, yaitu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada penambahan seperti ruku, sujud, berdiri, ataupun duduk dalam keadaan lupa. Maka ia disyariatkan untuk sujud sahwi sesudah salam. Kemudian sujud sahwi dilakukan karena adanya kekurangan dalam rukun sholat, yaitu lupa sehingga kurang dalam ruku, kurang dalam sujud, ataupun kurang dalam berdiri. Begitu juga lupa membaca surah Al-Fatihah, maka ia kembali melakukannya, karena yang disebutkan adalah rukun. Rukun tidaklah gugur dengan sekedar sujud sahwi, tetap rukun tersebut kembali dilakukan. Walaupun tetap ada sujud sahwi dalam kasus ini, di mana dilakukan ba'da salam ketika sudah melakukan rukun tersebut. Ia telah melakukan suatu penambahan dalam sholat. Nah, kemudian adanya kekurangan dengan meninggalkan wajib sholat. Contohnya adalah meninggalkan tasyahud awal dan duduknya. Hal ini termasuk kekurangan dalam sholat. Solusinya adalah ditutup dengan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Nah, kemudian ada kaidah penting, kapan kita cukup kembali menambah rukun yang kurang. Jika seseorang lupa hingga meninggalkan sesuatu dari sholatnya, lalu terlanjur salam sebelum melakukannya, kemudian ia mengingatnya,
sedangkan waktunya tidak lama, maka yang ditinggalkan tersebut dilakukan, lalu melakukan sujud sahwi. Namun jika secara kebiasaan dianggap jeda waktunya sudah lama, maka sholat tersebut harus diulang. Nah, kemudian sujud sahwi karena keraguan-raguan. Ragu-ragu yang dimaksud adalah bimbang atau tidak adanya sesuatu dan kondisinya sama, atau ada yang bisa dikuatkan. Nah, sahabat Saqofah, sujud sahwi itu disyariatkan apabila yang pertama, seseorang menambah dalam sholatnya, seperti ruku, sujud, berdiri, atau duduk dalam keadaan lupa. Yang kedua, kekurangan sesuatu dari sholatnya, maka ia melakukannya kembali lalu melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, meninggalkan salah satu wajib sholat dalam keadaan lupa. Kemudian yang keempat, ragu-ragu adanya penambahan atau pengurangan dalam sholat. Bagaimana cara sujud tilawah? Kapan sujud tilawah dilakukan? Sujud tilawah disunahkan ketika membaca ayat sajadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk sujud dalam kitabnya. Perintah sujud tilawah di sini dihukumi sunnah atau dianjurkan. Dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah membaca pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surah An-Najm. Ketika itu beliau tidak sujud." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud dan tidak memerintahkan Zaid untuk sujud, peristiwa ini menunjukkan bahwa perintah sujud di sini tidaklah wajib. Sujud tilawah ini dianjurkan pada yang membaca dan yang mendengarkan, yang memang berniat untuk mendengar. Sujud ini dilakukan dalam sholat wajib maupun sunnah, termasuk juga dalam sholat jahriyah, yang suaranya lantang, ataupun sirriyah, yang suaranya lirih. Nah, selain sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, ternyata sujud tilawah dapat pula dilakukan di luar sholat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan kepada kami surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Beliau ketika itu sujud, kami pun ikut sujud, sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapati ruang untuk dahinya sujud. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kemudian ayat yang termasuk ayat sajadah. Ayat sajadah di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat. 10 tempat dari ayat-ayat tersebut disepakati. 4 tempat dari ayat-ayat masih diperselisihkan, tetapi terdapat hadis sahih yang menjelaskan ini. 1 tempat lagi dari ayat-ayat tersebut adalah berdasarkan hadis di mana hadis tersebut tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama melakukan sujud tatkala bertemu dengan ayat tersebut. Nah, dari 10 ayat yang disepakati sebagai ayat sajadah, yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 206, kemudian surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai ayat 50, kemudian surah Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. Kemudian surah Maryam ayat 58. Kemudian surah Al-Hajj ayat ke-18. Kemudian surah Al-Furqan ayat ke-60. Surah An-Naml ayat 25 sampai 26. Ayat Sajadah ayat ke-15. Kemudian surah Fussilat ayat ke-38. Kemudian 4 ayat yang termasuk ayat sajadah, tapi masih diperselisihkan, ialah surah Shad ayat 24, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21, kemudian surah Al-Alaq ayat ke-19. Kemudian 1 ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadis marfu,
yaitu surah Al-Hajj ayat ke-77. Banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah, semacam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Nah, ada beberapa catatan tentang sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Artinya, sujud tilawah boleh dilakukan setiap waktu. Yang kedua, cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Takbir ketika akan turun dan bangkit, sebagaimana hal ini disepakati oleh 4 ulama madhab. Tidak perlu mengangkat tangan ketika akan bertakbir untuk sujud tilawah. Inilah pendapat jumhur ulama. Kemudian cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Disyariatkan untuk bersuci ketika ingin sujud tilawah. Disyariatkan bersuci untuk sujud tilawah. Demikian pendapat dari 4 madhab. Hal ini diselisihi oleh sebagian ulama, seperti Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Bas. Kemudian disunahkan untuk bertakbir ketika akan turun dan bangkit dari sujud tilawah ketika di luar sholat. Hal ini disepakati oleh 4 ulama madhab. Kemudian tidak disyariatkan salam dalam sujud tilawah. Kemudian yang keempat, bacaan ketika sujud tilawah. Sama seperti sujud biasa, di dalamnya ada tasbih dan juga ada doa. Pendapat ini dianut oleh 4 ulama madhab. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Minhajus Salikin, begitu juga ketika seseorang mendapatkan nikmat atau terselamatkan dari suatu musibah, ia bersujud kepada Allah dalam rangka bersyukur. Hukum sujud syukur sama dengan hukum sujud tilawah. Dalil pendukung sujud syukur. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur atau sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kapan sujud syukur dilakukan? Sujud syukur dan sujud tilawah sama-sama disyariatkan. Sujud syukur dipraktikkan ketika mendapatkan nikmat, baik itu nikmat khusus ataupun nikmat umum kepada kaum muslimin. Sujud syukur bukan dilakukan untuk nikmat yang terus-menerus, tetapi berlaku untuk nikmat yang jarang-jarang didapatkan. Begitu pula sujud syukur disyariatkan ketika terselamatkan dari suatu musibah. Contoh pengamalan sujud syukur adalah ketika baru saja mendapatkan buah hati yang dinanti-nanti, mendapatkan harta yang terus ditunggu, mendapatkan jabatan, atau mendapatkan pertolongan dari musuh. Sujud ini dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bacaan saat sujud syukur sama dengan bacaan saat sujud dalam sholat. Kemudian tata cara sujud syukur adalah seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud, hendaklah dalam keadaan suci, menghadap kiblat lalu bertakbir, kemudian melakukan sekali sujud. Bacaan yang dibaca sama bacaannya ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu, bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud syukur, tidak ada lagi salam dan tidak ada lagi tasyahud. Kemudian terakhir sujud syukur apakah disyariatkan bersuci dan menghadap ke kiblat. Pendapat Ibnu Bas dan juga Ibnu Utsaimin, sujud syukur tidak disyariatkan untuk bersuci. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sujud syukur tidak disyariatkan menghadap ke kiblat, juga tidak disyariatkan bersuci, karena sujud syukur bukanlah sholat. Hal-hal tersebut hanyalah disunahkan saja dan bukan syarat. Nah, sahabat Saqofah, itulah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.